Kalau kali ini agak beda, jadi ada dua kasus di dua SKPD yang berbeda. Jadi kasus yang pertama tuh operator salah pilih pajak. Jadi ada jenis belanja cetak dan penggandaan, harusnya pajaknya PPN dan PPh 22, tapi tidak tahu kenapa operator pilih PPh 21, jadi salah. Sudah SPJ sudah terlanjur disahkan, mereka tidak verifikasi dulu di inputan, hanya fokus ke bukti fisiknya, padahal di inputannya salah. Jadi kali ini coba kita perbaiki. Terus kasus yang kedua mirip kayak kasus yang kemarin. Kalau kasus yang kedua itu dia salah pilih tunai bank jenis pembayaran, tapi bukan pada SPJ, tapi bukan di SPJ GU, tapi di SPJ TU. Jadi sisa TU-nya tuh dia setornya secara tunai, tapi tidak tahu kenapa dia salah pilih menu bank. Jadi saya langsung buat simulasi di sini, sudah saya praktekkan. Silakan teman-teman ikuti, masuk ke dashboard Singganya dulu, kita cek di bendahara, di bukti pengeluaran. Kita masuk ke SKPD yang salah. Nah, kita lihat ke jenis SPJ yang salah tadi. Nah, di sini dia kan jelas ini jenis belanjanya biaya penggandaan dan cetak. Namun dia salah memilih jenis pajak. Jadi dia pilih PPh 21, harusnya PPh 22. Nah, kali ini coba kita ubah. Memang sebenarnya harusnya harus ada orang yang bertugas mengawasi ya. Jadi setiap inputan yang dilakukan oleh operator harus ada yang memeriksa, mengawasi, dan memastikan bahwa data yang diinput telah sesuai. Jadi untuk meminimalisir kesalahan. Jadi misalnya BPK atau teman-teman di akuntansi di BPKD yang harus mengawasi, saya nanti itu bisa dilakukan sesuai dengan kebijakan di masing-masing Pemda di teman-teman. Tapi yang pasti harus ada orang yang bertugas mengawasi supaya kesalahan ini tidak terjadi berulang-ulang. Di sini sudah saya ubah. Saya coba masuk ke bukti yang di SPJ kan. Kita ambil nomor buktinya dulu, kita masukkan.
memang untuk memperbaiki kesalahan kita harus paham juga alur data dan tabel yang ada dalam database SQL. Jadi kita harus paham setiap data, karena satu tabel dan tabel lain tuh biasanya dia saling terikat. Jadi saling terikat. Jadi kalau kita salah maka bisa fatal. Jadi harus kita paham tabel yang mana yang harus kita ubah. Jadi misalnya kalau kayak gini kita masuk ke SPJ potongan, tabel potongannya. Jadi untuk kasus yang kedua ini dia punya sisa TU yang disetor tapi dia salah mencentang menu bank, harusnya tunai. Jadi ini mirip kayak kasus kemarin. Memang begini, kalau memang kalau tidak ada orang yang bertugas mengawasi, memang rentan terhadap suatu kesalahan itu pasti akan terjadi. Tapi kalau ada orang yang bertugas untuk mengawasi setiap inputan, maka kesalahan itu pasti akan bisa berkurang ya teman-teman. Kalau untuk sisa UP kita sisa TU ini kita masuk ke tabel SPJ sisa ya, tabel SPJ sisa untuk memperbaiki sisa UP yang salah di menu tunai bank tadi. Aku tuh jangan lupa lakukan prosedur enable setelah lakukan disable untuk menu SIMD itu dia bisa berjalan normal seperti sedia kala teman-teman. Jadi mungkin itu saja, semoga video ini bisa membantu teman-teman. Jangan lupa like dan subscribe untuk membantu kami dalam membangun channel ini. Dadah.